Apa itu penjajahan? Penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara atau kekuatan politik menguasai dan mendominasi wilayah serta rakyat di luar batas negaranya sendiri, seringkali dengan menggunakan kekuatan militer dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar di bawah jajahan demi keuntungan pihak penjajah. Berikut 5 perlawanan masyarakat dari 5 provinsi di Indonesia kepada penjajah. 1. Provinsi Jawa Timur. 1. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara rakyat Surabaya dengan tentara Inggris, bagian dari pasukan sekutu yang bertujuan melucuti senjata Jepang dan mengamankan tawanan perang. Tetapi justru memicu perlawanan dari rakyat Surabaya yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol perlawanan terhadap upaya kolonialisme kembali. Pertempuran Surabaya ini disebabkan karena datangnya pasukan sekutu yang berisikan tentara Inggris dan Belanda atau dikenal MICA yang mulai masuk ke kota Surabaya pada 25 Oktober tahun 1945. Tujuan semula sekutu datang yaitu untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Peristiwa ini berakar dari salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya tahun 1945. Pertempuran ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan dan menolak kembalinya penjajahan Belanda. Bagi rakyat Surabaya dan Indonesia secara umum, perlawanan ini juga memperlihatkan tekad untuk mempertahankan kehormatan bangsa dan menegaskan kedaulatan. Beberapa tokoh kunci yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Musungkono, KH Hasyim Asy'ari, dan Ketut Tantri. Selain itu, tokoh seperti Mustopo, HR Muhammad, Mangoen Projo, dan Abdul Wahab Saleh juga berperan penting dalam pertempuran tersebut. 2. Perlawanan Untung Surapati di Pasuruan merupakan bagian dari pemberontakannya terhadap kolonialisme Belanda yang berakhir dengan kematian Untung Surapati saat bertempur di daerah tersebut. Setelah sebelumnya berhasil membunuh Kapten Tak dan menghilangkan VOC di Kartasura, Untung Surapati dan pasukannya melarikan diri ke Pasuruan. Di sana ia melanjutkan perjuangan namun akhirnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. 3. Perlawanan rakyat Blitar bersama Soekarno dalam konteks ini merujuk pada pemberontakan PETA di Blitar tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini merupakan perlawanan besar-besaran terhadap pendudukan Jepang di Indonesia yang dipicu oleh rasa tidak nyaman dan rasa nasionalisme para prajurit PETA. Meskipun Soekarno tidak secara langsung terlibat dalam pemberontakan, ia mengetahui dan memberikan dukungan moral, serta dianggap sebagai sosok yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pejuang. 4. Perlawanan Trunojoyo dari Madura terhadap kekuasaan VOC adalah sebuah pemberontakan yang terjadi pada abad ke-17 di Jawa. Trunojoyo yang merupakan seorang bangsawan Madura menentang kekuasaan Kesultanan Mataram yang dibantu oleh VOC. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Amangkurat I dari tahtanya dan mendirikan kerajaan baru di Jawa Timur. 5. Gerakan Tentara Pembela Tanah Air di Jawa Timur, khususnya pemberontakan di Blitar, adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Soudanco Supriyadi terjadi pada 14 Februari 1945 sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang. 2. Provinsi Sumatera Utara. Pertama, Perang Sisingamangaraja, juga dikenal sebagai Perang Batak, adalah konflik militer antara Sisingamangaraja ke-12 dan pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1878 hingga 1900. Perang ini dilatar belakangi oleh penolakan Sisingamangaraja terhadap penyebaran agama Kristen oleh para misionaris Belanda yang dianggap mengancam kepercayaan dan tradisi Batak kuno. 2. Perlawanan rakyat Mandailing dan Angkola merupakan bagian dari Perang Batak melawan Belanda yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini terjadi karena Sisingamangaraja ke-12 menolak upaya penyebaran agama Kristen oleh Belanda. Hasil perlawanan Sisingamangaraja adalah berhasil mempertahankan adat dan tanah Batak dari Belanda. Selain di Tarutung, perang juga terjadi di beberapa wilayah seperti Butar, Bahal Batu,
Balige Siborong-borong Lumban Juli dan gerakan perlawanan di Delhi terutama oleh buruh perkebunan merupakan bentuk resistensi terhadap sistem kolonial Belanda dan praktik eksploitasi yang diterapkan di perkebunan Delhi, Sumatera Utara. Perlawanan ini muncul karena ketidakadilan dan kondisi kerja buruh yang dialami oleh buruh seperti perlakuan yang tidak manusiawi, upah rendah, dan kekerasan yang sering terjadi. 4. Gerakan nasionalisme awal di Medan terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan terhadap penjajah Belanda sehingga munculnya semangat nasionalisme dalam berbagai organisasi dan karya tulis. Gerakan ini juga ditandai dengan pertempuran Medan Area, sebuah perlawanan rakyat terhadap sekutu dan NICA yang mencerminkan semangat perjuangan kemerdekaan. 5. Perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan terhadap Jepang di Sumatera Utara terjadi dalam berbagai bentuk, baik sebelum, selama, maupun setelah pendudukan Jepang. Perlawanan ini mencakup perlawanan fisik seperti perang dan pemberontakan, perlawanan intelektual melalui tokoh-tokoh seperti Amir Hamzah, dan juga perlawanan melalui berbagai aksi non-fisik seperti penolakan terhadap kebijakan Jepang. 3. Provinsi Aceh. 1. Perang Aceh adalah konflik bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda yang terjadi dari tahun 1873 hingga 1904. Perang ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menguasai yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, khususnya setelah terusan Straits dibuka. Perang ini dikenal dengan berbagai nama seperti Perang Aceh Belanda, Perang Aceh atau Perang Kafir, dan merupakan salah satu perang terlama di Indonesia. Perang Aceh merupakan perang yang panjang dan berdarah berlangsung selama 31 tahun antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda. Perang ini meninggalkan dampak yang besar terhadap masyarakat Aceh, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perlawanan rakyat Aceh dalam Perang Aceh adalah contoh perjuangan yang membuktikan semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Perang Sultan Mahmud Syah yang berlangsung dari tahun 1638 hingga 1641 merupakan bagian dari perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Malaka. 2. Perang Sultan Mahmud Syah yang berlangsung dari tahun 1638 hingga 1641 merupakan bagian dari perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Malaka. Sultan Mahmud Syah sebagai penguasa Johor membentuk aliansi dengan Belanda dan Aceh untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Perang ini berhasil merebut Malaka dari Portugis pada Januari 1641. 3. Perang Padri yang juga dikenal sebagai Perang Minangkabau adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia antara tahun 1803 hingga 1830. Perang ini awalnya merupakan konflik internal antara kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam dan kaum Madat yang mempertahankan tradisi dan kebiasaan masyarakat Minangkabau. Seiring waktu, konflik ini berkembang menjadi perang kolonial karena melibatkan Belanda. Perang Padri adalah peristiwa penting dalam sejarah Minangkabau dan Indonesia karena menunjukkan konflik internal yang berujung pada perang kolonial dengan Belanda. Perang ini juga berdampak pada masyarakat Minangkabau dan mempercepat proses penjajahan di wilayah tersebut. 4. Perang Cut Nyak Dien, juga dikenal sebagai Perang Aceh, adalah perang panjang antara Kerajaan Aceh dan Belanda yang berlangsung selama sekitar 30 tahun. Cut Nyak Dien, seorang pahlawan wanita, memimpin perlawanan Aceh melawan penjajah Belanda setelah suaminya, Teuku C. Ibrahim Lamengah, gugur dalam pertempuran. Setelah suaminya gugur dalam pertempuran, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Dia memimpin pasukan gerilya di daerah pedalaman Aceh. Cut Nyak Dien menggunakan strategi perang gerilya, yaitu berperang di dalam hutan dengan berpindah-pindah tempat untuk membingungkan pasukan Belanda. 5. Perang Teku Umar adalah bagian dari Perang Aceh yang lebih luas, suatu konflik antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1899. Teku Umar dikenal karena strategi perang gerilya dan perannya dalam memimpin perlawanan Aceh terhadap Belanda, termasuk upaya berpura-pura menyerah untuk mengumpulkan senjata dan amunisi. Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda untuk menguasai Kesultanan Aceh yang memiliki kedudukan strategis dalam perdagangan internasional. Belanda memandang Aceh sebagai ancaman terhadap kekuasaannya di Indonesia dan berusaha untuk mengendalikan wilayah tersebut. 4. Provinsi Banten. 1. Perang Sultan Ageng Tirtayasa adalah konflik antara Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC, perusahaan dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Perang ini juga melibatkan kondisi internal dalam Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Nagi yang dibantu oleh VOC. 2. Perlawanan Ki Wasid dan Geger Cilegon. Wasid bin Muhammad Abbas lahir dengan nama Kosit atau lebih dikenal dengan nama Ki Wasid, adalah seorang pejuang yang memimpin Perang Cilegon pada tanggal 9 Juli 1888 hingga gugurnya di medan perang pada tanggal 30 Juli 1888 di Banten.
3. Perlawanan Pangeran Arya Mandalika pada tahun 1608 terjadi konflik yang dikenal sebagai Pailir antara kubu Pangeran Arya Ranamanggala dan kubu Pangeran Camara. Konflik ini dipicu oleh kebijakan Pangeran Camara yang dianggap lebih menguntungkan pedagang asing. Melalui usaha Pangeran Jayakarta, perang dapat dihentikan dan perjanjian damai disepakati. Perang Arya Ranamanggala diangkat sebagai Mangkubumi baru sekaligus menjadi wali Sultan muda. Meskipun perlawanan Pangeran Arya Mandalika terhadap penjajahan dan ketidakadilan tidak selalu berhasil, ia tetap dikenang sebagai simbol perjuangan dan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan serta keadilan di Kesultanan Banten. 4. Pemberontakan Petani Banten. Pemberontakan Petani Banten 1888 juga dikenal sebagai Geger Cilegon, adalah perlawanan petani di Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan kolonial yang merugikan rakyat, seperti pajak tinggi, pemaksaan kerja rodi, dan penghinaan terhadap aktivitas. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai pajak yang memberatkan seperti pajak sawah, pajak perdagangan, pajak perahu, dan pajak jiwa yang membesarnya melebihi kemampuan penduduk. Mereka juga menerapkan sistem tanam pasta kultus sel-sel yang memaksa petani menanam tanaman wajib dan menguasai lahan pertanian. Perlawanan di masa Revolusi Nasional Indonesia. Perlawanan di Provinsi Banten melawan penjajah termasuk Belanda sangat beragam dan terjadi dalam berbagai periode sejarah. Salah satu contoh utama adalah perlawanan Sultan Abu Bakar terhadap Indonesia di abad ke-17. Perlawanan lainnya termasuk dari Cilegon pada tahun 1828 yang merupakan perlawanan petani batik terbesar dan pembubaran Kesultanan Batik oleh VOC. Perlawanan di Banten menunjukkan semangat perlawanan rakyat Banten terhadap penjajah Belanda. Perlawanan ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perlawanan politik, ekonomi, hingga perlawanan bersenjata. Perlawanan ini menjadi bagian penting dalam sejarah perlawanan Indonesia melawan penjajahan. 5. Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Perlawanan Kesultanan Buton terhadap Belanda. Kesultanan Buton di bawah Sultan-Sultannya melakukan berbagai perlawanan terhadap upaya Belanda untuk menguasai wilayah mereka. Perlawanan ini berlangsung secara diplomatik dan militer, termasuk menolak monopoli dagang dan intervensi politik Belanda. Perlawanan Sultan Buton, khususnya Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Sultan ke-20 dan 23 terhadap Belanda VOC, adalah sebuah perjuangan panjang dan gigih yang dimulai karena Sultan merasa perjanjian-perjanjian dengan VOC merugikan dan merendahkan kedaulatan Kesultanan Buton. Perlawanan ini bukan hanya perlawanan bersenjata, tetapi juga upaya untuk mempertahankan martabat dan kedaulatan Buton dari intervensi Belanda. Meskipun Belanda berhasil memperkuat pengaruhnya, Kesultanan Buton tetap mempertahankan otonominya hingga awal abad ke-20 dan menjadi pusat kebudayaan serta perlawanan sekuler terhadap kolonialisme. 2. Perlawanan Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe berada di pedalaman Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini menolak dominasi Belanda yang ingin memperluas pengaruhnya ke wilayah daratan. Perlawanan ini mempersulit upaya Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tenggara secara efektif dan menguatkan semangat perlawanan rakyat adat. 3. Perlawanan Waluyo. Buton Tengah dan Bau-Bau. Daerah Waluyo merupakan bagian dari Kesultanan Buton yang juga menjadi pusat perlawanan intelektual dan militer terhadap Belanda. Perlawanan Waluyo menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Buton, meskipun akhirnya Belanda memperkuat pengaruhnya melalui strategi adu domba dan perjanjian yang memecah belah. 4. Pemberontakan tokoh lokal dan ulama di Kolaka, abad ke-19. Masyarakat Kolaka merasa dirugikan oleh tekanan Belanda melalui pajak, kerja paksa, dan intervensi terhadap adat istiadat. Walau akhirnya Belanda menang secara militer, perlawanan di Kolaka menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan kemandirian masyarakat tetap kuat. 5. Perlawanan masyarakat Moronene dan Tolaki terhadap penindasan kolonial. Suku Tolaki dan Moronene yang mendiami wilayah pedalaman dan pesisir barat Sulawesi Tenggara menolak dominasi Belanda atas tanah, hasil bumi, dan kebebasan adat. Belanda kesulitan mengendalikan penuh daerah pedalaman dan terpaksa membuat kompromi dengan pemimpin lokal, walaupun secara politik tetap mendominasi.
Perlawanan masyarakat Moro Nene terhadap penjajah, khususnya di Rumbia, merupakan perlawanan yang tidak langsung bersifat militer, tetapi melibatkan berbagai bentuk penentangan dan adaptasi terhadap pengaruh penjajah. Perlawanan ini terjadi sebagai respons terhadap kebijakan dan pengaruh yang merugikan masyarakat Moro Nene, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun budaya. Perlawanan masyarakat Moro Nene terhadap penjajah merupakan perlawanan yang beragam dan tidak selalu berbentuk militer. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!